Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Perjalanan pulang selalu terasa lebih lama. Selama 7 hari di luar kota, pikiran Tias tidak pernah benar-benar fokus pada rapat-rapat bisnis yang melelahkan. Sebagian kecil dari benaknya selalu melayang kembali ke rumah, ke garasi di samping paviliun kecil, tempat sebuah sedan tua berwarna biru malam bersemayam. Mobil itu bukan sekadar tumpukan besi dan mesin baginya. Itu adalah detak jantung kenangan, kapsul waktu yang menyimpan tawa, tangis, dan nasihat dari ayahnya, Bapak Hamdan. Setiap kali Tias merindukan ayahnya, ia hanya perlu duduk di dalam mobil itu. Aroma khas dari jok kulit yang sedikit retak dan campuran wangi kamper yang selalu diletakkan ayahnya di bawah kursi sudah cukup untuk membawanya kembali ke masa kecil. Penerbangan dari Surabaya ke Jakarta terasa mulus, namun kegelisahan Tias justru semakin menjadi. Ia rindu rumah. Ia rindu Farel, suaminya. Tapi yang paling ia rindukan saat ini adalah ritual sederhananya. Meletakkan koper di ruang tamu, membuat secangkir teh hangat, lalu berjalan ke garasi untuk sekadar menyapa peninggalan ayahnya. Ia akan mengelus kap mesinnya yang dingin, membersihkan debu tipis yang mungkin menempel, dan merasakan kedamaian yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Mobil itu adalah jangkar emosionalnya, pengingat abadi akan cinta tanpa syarat dari seorang ayah. Taksi online yang membawanya pulang, akhirnya memasuki gerbang kompleks perumahan. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Dari kejauhan, ia bisa melihat atap rumahnya. Semuanya tampak normal. Saat taksi berhenti tepat di depan pagar, Tias membayar dengan cepat, menarik kopernya yang berat keluar dari bagasi, dan mendorong pagar besi yang berderit pelan. Halaman rumah tampak bersih, tanaman dalam pot yang biasa ia rawat terlihat segar, pertanda Farel menyiramnya dengan baik. Sedikit senyum terukir di bibirnya. Kelelahan akibat perjalanan bisnis selama seminggu seolah mulai menguap. Farel, aku pulang, serunya sambil membuka pintu depan yang tidak dikunci. Tidak ada sahutan. Mungkin Farel sedang di kamar mandi atau di halaman belakang. Tias meletakkan tas tangannya di atas sofa dan menyeret kopernya ke sudut ruangan. Rumah terasa sepi. Ia melirik ke sekeliling, semuanya tertata rapi. Pandangannya kemudian tertuju pada pintu samping yang menghubungkan ruang keluarga dengan garasi. Biasanya pintu itu selalu tertutup rapat. Tapi entah kenapa, kali ini hatinya terdorong untuk langsung ke sana. Keinginannya untuk melihat mobil ayahnya begitu kuat, mengalahkan rasa lelah dan dahaganya. Dengan langkah ringan, ia berjalan menuju pintu itu. Tangannya yang dingin memutar kenop pintu. "Ayah, aku pulang," bisiknya dalam hati, sebuah kebiasaan yang tak pernah hilang. Pintu terbuka, dan seketika itu juga, senyum di wajah Tias membeku. Waktu seolah berhenti. Matanya yang tadinya berbinar kini melebar ngeri, menatap pemandangan di hadapannya. Kosong. Garasi itu kosong melompong. Tidak ada sedan biru malam yang gagah. Tidak ada kilau krom dari bempernya yang selalu dipoles ayahnya setiap minggu. Yang ada hanyalah lantai semen abu-abu dengan noda oli samar di tempat yang seharusnya menjadi persemayaman mobil itu. Noda oli itu seperti bekas luka, saksi bisu dari sesuatu yang telah hilang. Tidak mungkin, desis Tias. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia melangkah masuk ke dalam garasi, kakinya terasa seperti jeli. Matanya memindai setiap sudut, berharap mobil itu hanya dipindahkan ke sisi lain. Mungkin untuk membersihkan lantai atau alasan lain yang masuk akal. Tapi tidak ada. Garasi itu benar-benar hampa. Udara di dalamnya terasa dingin dan asing, tidak lagi menyimpan aroma familiar yang menenangkan. Yang tercium hanyalah bau debu dan kehampaan. Rasa panik mulai menjalari tubuhnya seperti sulur beracun. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit di dadanya. Mungkin Farel memindahkannya ke bengkel? Mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki? Tapi Farel tahu betul Tias tidak akan pernah setuju mobil itu dibawa ke bengkel tanpa sepengetahuannya. Ayahnya selalu merawat mobil itu sendiri, dan Tias meneruskan tradisi itu, hanya memanggil montir kepercayaan keluarga untuk datang ke rumah jika ada masalah. Farel. Kali ini suaranya bukan lagi panggilan rindu, melainkan teriakan panik yang bergetar. Ia berlari keluar dari garasi, kembali ke ruang tamu, matanya liar mencari keberadaan suaminya. Farel, di mana kamu? Ia memeriksa kamar tidur, kosong. Kamar mandi, kosong. Dapur, juga kosong. Rasa takut yang dingin mulai mencengkeram hatinya. Kemana semua orang? Kemana mobil ayahnya? Ia kembali ke ruang keluarga, tubuhnya gemetar hebat.
Ia hendak meraih ponselnya untuk menelepon Farel ketika pintu depan terbuka. Farel masuk dengan langkah santai, membawa beberapa kantong belanjaan. Di belakangnya, muncul Ibu Nur, ibu mertuanya, dengan ekspresi datar. Melihat wajah Tias yang pucat dan matanya yang memerah, Farel tersenyum. "Loh, sudah sampai? Kok nggak bilang-bilang?" tanyanya ringan. Tias tidak membalas sapaannya. Ia berjalan cepat menghampiri suaminya, cengkeramannya pada lengan Farel begitu kuat. "Mobil ayah mana, Rel? Di mana mobilnya?" tanyanya dengan suara serak, menahan isak tangis yang mendesak keluar. Farel tampak sedikit kaget dengan reaksi Tias. Ia meletakkan kantong belanjaan di lantai, lalu menatap istrinya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Itu bukan ekspresi khawatir atau bingung, melainkan ekspresi seseorang yang tertangkap basah melakukan pelanggaran kecil, seperti memecahkan gelas. Ia menghela napas, seolah sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi rengekan anak kecil. "Mobilnya?" Farel menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Oh, sudah kujual." Dunia Tias seolah meledak menjadi serpihan sunyi. Kalimat pendek itu, diucapkan dengan nada begitu enteng, menghantamnya seperti palu godam. Telinganya berdengung. Ia menatap Farel, mencari jejak kebohongan atau candaan di matanya, tapi tidak ada. Yang ada hanya wajah datar tanpa rasa bersalah. "Kamu apa?" bisik Tias, tidak mampu memproses informasi itu. "Sudah kujual," ulang Farel, kali ini sedikit lebih tegas, seolah ingin masalah ini cepat selesai. "Uangnya buat ibu beli motor baru dan kebutuhan lainnya. Kebetulan kemarin ada yang nawar, harganya lumayan." Setiap kata yang keluar dari mulut Farel adalah belati yang menusuk langsung ke jantung Tias. Napasnya menjadi dangkal. Ia melepaskan cengkeramannya, mundur selangkah seolah tubuh Farel tiba-tiba menjadi bara api. "Kebutuhan lainnya? Motor baru untuk ibu? Harganya lumayan?" Apakah suaminya mendengar betapa absurd dan kejamnya kata-kata itu? Mobil yang dijaga ayahnya selama 25 tahun, mobil yang menjadi satu-satunya peninggalan fisik paling berharga, dijual hanya untuk sebuah motor dan kebutuhan lainnya? "Kamu jual mobil ayah?" Tias mengulang kata-kata itu dengan susah payah, setiap suku kata terasa seperti pecahan kaca di lidahnya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah, mengalir deras di pipinya. "Kenapa, Farel? Kenapa kamu tega melakukan ini?" Sebelum Farel sempat menjawab, Ibu Nur melangkah maju, wajahnya menunjukkan kekesalan. Ia menatap Tias dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan. "Sudah, jangan lebay. Lagian cuma mobil rongsokan tua begitu. Menuh-menuhin garasi saja. Nanti gampang beli yang baru dan lebih bagus." Hardiknya dengan suara tajam. "Rongsokan tua." Kata-kata itu adalah penghinaan terakhir. Hati Tias yang sudah retak kini benar-benar hancur berkeping-keping. Ia menatap ibu mertuanya, lalu kembali ke suaminya yang hanya diam, seolah setuju dengan perkataan ibunya. Di mata mereka, ia tidak melihat penyesalan. Ia hanya melihat ketidaksabaran, seolah kesedihannya adalah sebuah gangguan yang merepotkan. Saat itu, Tias sadar, ia tidak hanya kehilangan mobil ayahnya. Ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia kehilangan rasa hormat, kehilangan kenangan yang dihargai, dan mungkin, ia telah kehilangan suaminya sendiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, Tias berbalik, berlari menuju kamarnya, dan membanting pintu. Isak tangisnya yang tertahan akhirnya meledak, memenuhi ruangan yang sunyi, meratapi garasi yang kini kosong. Suara kunci yang diputar di lubang pintu terdengar begitu keras di tengah keheningan yang mencekam. Tias menyandarkan punggungnya di pintu kayu yang dingin, membiarkan tubuhnya merosot ke lantai. Kakinya sudah tidak sanggup lagi menopang beban kesedihan yang begitu berat. Isak tangisnya pecah menjadi raungan pilu, sebuah ekspresi keputusasaan murni yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Di luar, ia bisa mendengar langkah kaki Farel yang mendekat, diikuti oleh suara kenop pintu yang diputar sia-sia. "Tias, buka pintunya. Kita bicara baik-baik." Suara Farel terdengar teredam dari balik pintu. Nada bicaranya tenang, seolah ia sedang menenangkan seorang anak yang mengamuk karena tidak dibelikan permen. Nada yang sama sekali tidak mencerminkan besarnya luka yang baru saja ia torehkan. Tias tidak menjawab. Ia memeluk lututnya erat-erat, membenamkan wajahnya yang basah oleh air mata. Bicara baik-baik? Apalagi yang perlu dibicarakan? Semuanya sudah jelas. Keputusan telah dibuat dan dieksekusi di belakangnya. Kenangan ayahnya telah diberi label harga dan dijual kepada orang asing. Apa yang Farel harapkan dari sebuah pembicaraan? Agar Tias bisa mengerti dan memaklumi perbuatannya? Tidak akan pernah. "Sayang, ayo dong.
Jangan begini. Aku bisa jelaskan, Farel mencoba lagi. Ada sedikit nada frustrasi dalam suaranya. Mobil itu kan sudah tua, perawatannya juga mahal. Lagi pula sudah jarang sekali dipakai. Cuma dipanasin di garasi. Lebih baik dimanfaatkan kan? Penjelasan itu, alih-alih menenangkan, justru semakin menyulut amarah Tias. Dimanfaatkan? Jadi, menurut Farel, menjual memori adalah sebuah pemanfaatan? Logika dingin suaminya terasa begitu asing dan menyakitkan. Bagi Farel, mobil itu hanyalah objek. Besi, cat, dan mesin. Ia sama sekali tidak melihat jiwa dan cerita yang tersimpan di dalamnya. Ia tidak melihat tangan ayahnya yang dengan telaten memoles setiap bagiannya. Ia tidak melihat senyum Tias saat pertama kali berhasil menyetir mengelilingi kompleks. Ia tidak melihat kursi penumpang tempat ayahnya biasa duduk, memberikan petunjuk arah dengan sabar. Bagi Farel, semua itu tidak ada nilainya. Tias masih diam, membiarkan suaminya berbicara sendiri di luar. Ia tidak punya tenaga bahkan untuk sekadar berteriak. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang luar biasa. Tiba-tiba, suara lain yang lebih tajam dan menusuk terdengar, menyela suara Farel. Suara Ibu Nur. Farel, sudah biarkan saja. Memang sifatnya manja begitu. Cuma karena mobil butut saja sampai mengurung diri di kamar. Tidak dewasa sama sekali. Semprot Ibu Nur. Suaranya terdengar jelas, bahkan dari balik pintu. Tias, buka pintunya. Dengar ya, suamimu itu sedang berbakti pada ibunya. Harusnya kamu sebagai istri mendukung, bukannya malah drama begini. Ibu ini sudah tua, butuh motor untuk ke pasar, untuk pengajian. Apa kamu tidak kasihan? Setiap kata dari ibu mertuanya terasa seperti tamparan. Dram, manja, tidak dewasa. Tias dituduh menjadi penghalang bakti seorang anak kepada ibunya. Logika Ibu Nur begitu bengkok, memutarbalikkan fakta seolah Tias adalah penjahatnya. Padahal, Tias tidak pernah melarang Farel untuk berbakti. Setiap bulan, Tias sendiri yang mengingatkan Farel untuk mengirim uang kepada ibunya. Ia tidak pernah perhitungan. Jika Ibu Nur butuh motor, mereka bisa menabung. Mereka bisa membicarakannya. Bukan dengan cara menjual satu-satunya hal yang paling berarti bagi Tias tanpa izin, tanpa sepatah kata pun. Sudahlah, Bu. Nanti juga Tias tenang sendiri. Suara Farel terdengar lagi, kali ini lebih pelan, seolah mencoba menenangkan ibunya. Tenang bagaimana? Lihat kelakuannya. Memangnya dia saja yang punya orang tua? Kamu juga punya ibu, Farel. Ibu yang melahirkan dan membesarkan kamu. Masa demi sebuah mobil rongsokan, kamu membiarkan istrimu tidak menghormati ibumu sendiri? Ibu Nur terus menyerang. Kata-katanya dirancang untuk membuat Farel merasa bersalah dan semakin memihak padanya. Dan itu berhasil. Tias mendengar Farel menghela napas panjang. Iya, Bu. Maafkan Farel. Ibu jangan banyak pikiran, nanti darah tingginya kumat. Biar Farel yang urus Tias. Setelah itu, keheningan menyelimuti. Tias mendengar langkah kaki mereka menjauh dari pintu kamarnya. Mereka menyerah. Atau lebih tepatnya, mereka meninggalkannya sendirian dengan lukanya, menganggap ini hanyalah sebuah amukan sementara yang akan reda dengan sendirinya. Tias mengangkat kepalanya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin lemari yang gelap. Wajah yang sembab, mata yang bengkak, dan ekspresi hancur. Ini bukan lagi hanya tentang mobil. Ini tentang posisinya di dalam rumah ini. Di dalam keluarga ini, ia merasa seperti orang asing. Seorang penyusup yang perasaannya tidak penting dan bisa dikesampingkan kapan saja demi kepentingan, keluarga inti, Farel dan ibunya. Malam itu, Tias tidak keluar kamar. Ia tidak menyentuh makan malam yang mungkin disiapkan untuknya. Rasa lapar fisiknya telah mati, digantikan oleh rasa sakit emosional yang menggerogoti dari dalam. Ia hanya berbaring di tempat tidur, memeluk sebuah album foto lama. Dibukanya halaman demi halaman, melihat foto-foto dirinya bersama sang ayah dan mobil biru itu. Foto saat ia masih balita, digendong ayahnya di atas kap mesin. Foto saat ia lulus SMA, berpose dengan selempang kelulusan di depan mobil. Foto saat ia menikah, mobil itu dihias dengan bunga lilian, mengantarnya ke gedung pernikahan. Mobil itu bukan sekadar kendaraan. Itu adalah anggota keluarga. Saksi bisu dari setiap tonggak penting dalam hidupnya. Dan sekarang, saksi itu telah dibungkam dan diusir. Larut malam, ketika Tias yakin semua orang sudah tertidur, keheningan dipecahkan oleh suara bisik-bisik dari ruang keluarga. Awalnya Tias mengabaikannya, namun rasa penasaran membuatnya bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan tanpa suara,
menempelkan telinganya ke daun pintu yang dingin. Suara itu adalah suara Farel dan Ibu Nur, terdengar sangat jelas di malam yang sunyi. "Bagaimana ini, Bu?" "Tias masih marah besar," bisik Farel, terdengar cemas. Suara tawa pelan Ibu Nur yang menyusul kemudian membuat darah Tias serasa membeku. "Sudah, kamu tenang saja. Perempuan itu kalau marah paling lama 3 hari. Lihat kan, Bu, uangnya sudah dipakai untuk DP motor. Besok pagi motornya diantar. Nanti kalau motornya sudah ada, Tias juga lupa. Mungkin kita bisa ajak dia jalan-jalan pakai motor baru, biar hatinya senang." Hati Tias mencelos. Jadi, ini semua sudah direncanakan. Mereka bahkan sudah membayar uang muka motor. Kemarahan dan kesedihannya dianggap sepele, sesuatu yang bisa diobati dengan jalan-jalan naik motor baru. Farel terdengar ragu. "Tapi, Bu, sepertinya kali ini Tias benar-benar terluka. Mobil itu sangat berarti baginya." "Berarti apanya?" sahut Ibu Nur sinis. "Itu namanya sentimen berlebihan. Kamu sebagai kepala keluarga harus tegas, Farel. Jangan lembek. Jangan mau diatur-atur istri. Lagi pula, apa untungnya menyimpan barang rongsokan seperti itu? Cuma jadi sarang tikus. Dengan begini kan jadi uang, bermanfaat. Ibu bisa kemana-mana dengan mudah, tidak merepotkan siapa-siapa lagi. Ini demi kebaikan kita semua." Ada jeda sejenak, sebelum Farel akhirnya menjawab dengan suara pasrah. "Iya, Bu." Farel mengerti. "Bagus," kata Ibu Nur puas. "Tentu saja. Perempuan itu hatinya gampang dibeli. Besok kalau dia masih mengamuk, belikan saja dia tas atau perhiasan. Pasti langsung diam." Mendengar percakapan itu, Tias mundur dari pintu. Tubuhnya terasa dingin. Bukan lagi kesedihan yang ia rasakan, melainkan kekecewaan yang begitu dalam dan membakar. Di mata suami dan ibu mertuanya, ia hanyalah seorang perempuan dangkal yang perasaannya bisa dibeli dengan materi. Kesetiaannya pada kenangan ayahnya dianggap sebagai sentimen berlebihan. Pengorbanan perasaannya dianggap sebagai harga yang pantas untuk kebaikan bersama. Malam itu, Tias tidak lagi menangis. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah tatapan kosong yang dingin, menatap ke dalam kegelapan kamarnya. Ia sadar, dinding yang memisahkannya dari Farel dan Ibu Nur bukan lagi pintu kayu kamarnya, melainkan sebuah dinding tebal tak kasat mata bernama keluarga, di mana ia jelas bukan bagian utamanya. 2 hari berikutnya berlalu dalam perang dingin yang senyap. Rumah yang dulu hangat kini terasa seperti kuburan yang luas, diisi oleh 3 orang yang bergerak seperti bayangan tanpa saling bicara. Tias bangun pagi-pagi, membuat sarapannya sendiri dalam diam, dan langsung masuk ke ruang kerja kecilnya, menenggelamkan diri dalam tumpukan dokumen dan rapat daring. Ia membangun benteng yang tinggi dan tebal di sekelilingnya, dan Farel tampaknya tidak tahu atau tidak mau mencari cara untuk menembusnya. Suaminya itu mencoba beberapa kali dengan pendekatan yang canggung dan salah sasaran. Ia akan meletakkan secangkir teh di meja kerja Tias tanpa berkata-kata, atau menawarkan untuk memesan makanan kesukaannya. Tias hanya akan membalas dengan gumaman terima kasih yang dingin, tanpa mengangkat wajahnya dari layar laptop. Pagi di hari kedua, puncak dari pengkhianatan itu datang dalam bentuk suara deru mesin dan klakson dari depan rumah. Sebuah truk pikap kecil berhenti di depan pagar, membawa sebuah motor metik baru berwarna merah menyala yang berkilauan di bawah sinar matahari. Ibu Nur keluar dengan wajah berseri-seri, senyumnya merekah lebar seolah baru saja memenangkan lotre. Farel menyusul di belakangnya, menuntun petugas pengiriman untuk menurunkan harta baru itu. Tias melihat semuanya dari jendela ruang kerja. Perutnya terasa mual. Motor itu, dengan joknya yang masih terbungkus plastik dan catnya yang tanpa celah, adalah bukti fisik dari kenangannya yang telah dicairkan menjadi uang. Setiap kilau di bodinya yang mulus terasa seperti ejekan. Ibu Nur mengelus-elus motor itu dengan penuh kasih sayang. Persis seperti cara ayah Tias dulu mengelus mobilnya. Ironi yang begitu kejam itu membuat Tias ingin berteriak. "Tias, lihat. Baguskan motornya?" panggil Farel dari teras, mencoba terdengar antusias. Ada nada permohonan dalam suaranya, seolah berharap pemandangan ini bisa meluluhkan hati Tias. Tias tidak menjawab. Ia hanya menatap Farel dengan pandangan kosong, lalu menarik tirai jendelanya hingga tertutup rapat. Di luar, ia bisa mendengar Ibu Nur mencoba menyalakan mesin motor itu. Suara knalpotnya yang cempreng terdengar seperti tawa kemenangan yang menusuk telinga. Beberapa jam kemudian, Ibu Nur berkeliling kompleks dengan motor barunya, memamerkannya kepada para tetangga. Tias tahu, karena suara knalpot itu terus-menerus terdengar, berputar-putar di sekitar rumah seolah sengaja ingin memastikan Tias tidak akan pernah bisa melupakannya. Sore itu,
Ketika Farel dan ibunya pergi, entah kemana, mungkin merayakan pembelian motor itu, Tias akhirnya merasa bisa bernapas. Ia keluar dari kamarnya, berjalan melewati teras depan tanpa sudi melirik motor merah yang terparkir angkuh di sana, dan melangkah menuju garasi. Ia membuka pintunya perlahan. Kehampaan yang menyambutnya masih sama menyakitkannya. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia melangkah masuk, duduk di sebuah kursi plastik tua di sudut ruangan, dan membiarkan keheningan menyelimutinya. Disinilah segalanya dimulai. Ingatannya melayang kembali ke hari ulang tahunnya yang ke-17. Ayahnya membawanya ke garasi ini, menutup matanya dengan selembar kain. Saat kain itu dibuka, ia melihat sebuah pita merah besar terikat di setir mobil biru itu. "Ini bukan hadiah, Enduk," kata ayahnya sambil tersenyum. "Ini tanggung jawab. Mulai hari ini, kita merawatnya bersama." Hari Minggu pertama setelah itu, ayah membangunkannya pagi-pagi sekali. Bukan untuk lari pagi, tapi untuk pelajaran menyetir pertamanya. Tias begitu gugup, tangannya yang berkeringat membuat setir terasa licin. "Jangan tegang, Enduk," suara ayahnya yang tenang dan sabar terdengar di sampingnya. "Rasakan mesinnya, dengarkan suaranya. Mobil ini temanmu, bukan musuhmu. Kalau kamu memperlakukannya dengan baik, dia tidak akan pernah mengkhianatimu." Kalimat terakhir itu kini terdengar begitu getir di telinga Tias. Ternyata bukan mobil yang berkhianat, melainkan orang yang ia percaya. Ia teringat betapa canggungnya ia saat pertama kali mencoba menginjak kopling. Mesinnya mati berkali-kali, membuat mobil tersentak. Tapi ayahnya tidak pernah marah. Beliau hanya tertawa kecil. "Tidak apa-apa, semua juga begitu. Ayah dulu lebih parah lagi, sampai menabrak pagar rumah kakekmu," katanya, mencoba membuat Tias rileks. Dan perlahan, Tias mulai terbiasa. Ia mulai bisa merasakan getaran mesin, tahu kapan harus memindahkan persneling, dan merasakan kebanggaan yang luar biasa saat akhirnya bisa membawa mobil itu berkeliling kompleks tanpa sekalipun mesinnya mati. Setiap hari Minggu setelah itu menjadi ritual mereka. Pagi hari mereka akan mencuci mobil bersama. Ayahnya akan mengurus bagian luar, menggosok bodi mobil dengan sabun khusus hingga busanya melimpah, sementara Tias bertugas membersihkan bagian dalam. Ia akan menyedot debu di karpet, mengelap dashboard dengan cairan pembersih beraroma pinus, dan membersihkan setiap celah dengan teliti. Mereka akan melakukannya sambil mengobrol tentang banyak hal. Tentang sekolah Tias, tentang teman-temannya, tentang impiannya. Mobil itu menjadi ruang aman mereka, tempat di mana tidak ada rahasia di antara ayah dan anak. Tias memejamkan matanya, mencoba mengingat kembali aroma garasi saat itu. Campuran bau sabun mobil, semir ban, dan wangi pinus dari pembersih dashboard. Aroma yang kini telah hilang, digantikan oleh bau debu yang dingin. Ingatannya melompat lagi ke masa yang lebih sulit, beberapa bulan sebelum ayahnya meninggal. Penyakit sudah menggerogoti tubuh beliau, membuatnya lemah. Beliau sudah tidak bisa lagi menyetir atau bahkan mencuci mobil. Tapi setiap sore, beliau akan meminta Tias untuk membawanya duduk di kursi penumpang, sementara Tias menyalakan mesinnya selama 15 menit. Mesin itu seperti jantung, Enduk. Kalau terlalu lama diam, nanti dia bisa rusak, kata ayahnya suatu sore, suaranya terdengar lemah. Mereka duduk dalam diam selama beberapa menit, hanya mendengarkan deru halus mesin mobil. Tiba-tiba, ayahnya menoleh padanya, tatapannya begitu dalam dan serius. "Tias, kamu tahu ayah tidak akan lama lagi." Tias mencoba memotong, "Ayah jangan bicara begitu." "SSST, dengarkan ayah," potong ayahnya dengan lembut namun tegas. Tangannya yang kurus meraih tangan Tias dan menggenggamnya erat. "Ayah tidak punya banyak harta untuk diwariskan. Hanya rumah ini dan sedikit tabungan. Tapi ayah punya mobil ini. Jaga mobil ini ya, Enduk. Ini bukan sekadar besi, ini rumah kenangan kita. Setiap kali kamu merindukan ayah, duduklah di sini. Ayah akan selalu ada bersamamu di dalam mobil ini." Air mata mulai menggenang lagi di pelupuk mata Tias. Ia membuka matanya. Ia telah gagal. Ia gagal menjaga rumah kenangan itu. Farel dan Ibu Nur tidak hanya menjual sebuah mobil. Mereka telah merampas tempat terakhir di mana Tias bisa merasakan kehadiran ayahnya. Pandangannya yang kabur menyapu lantai garasi yang kosong. Di sudut dekat rak perkakas yang berdebu, ia melihat sesuatu yang familiar. Sebuah lap tua berwarna kekuningan, tergeletak begitu saja. Itu adalah lap andalan ayahnya, lap yang selalu beliau gunakan untuk sentuhan akhir setelah mobil selesai dicuci. Dengan langkah pelan, Tias menghampiri dan memungutnya. Kain itu terasa kaku dan kasar di tangannya, dengan noda oli kehitaman yang sudah mengering. Ia mendekatkan lap itu ke hidungnya. Samar-samar,
Ia masih bisa mencium aroma khas ayahnya. Campuran antara bau oli, keringat, dan sedikit wangi balsem yang biasa beliau pakai untuk meredakan pegal-pegal. Aroma kerja keras, cinta, dan dedikasi. Tangisnya pecah seketika. Kali ini bukan tangis meraung, melainkan isak tangis yang dalam dan tanpa suara. Ia memeluk lep usang itu erat-erat di dadanya, seolah sedang memeluk sisa-sisa terakhir dari ayahnya. Ia berjongkok di lantai garasi yang dingin, tubuhnya berguncang hebat. Di tengah kehampaan yang memilukan itu, sebuah bisikan lirih keluar dari bibirnya yang bergetar. Ayah, maafkan Tias. Maaf. Kehidupan Tias selama 2 hari berikutnya berjalan dalam mode otomatis. Ia bangun, bekerja, makan secukupnya, lalu tidur. Ia telah berhasil menciptakan gelembung kedap suara di sekelilingnya. Ia tidak lagi peduli pada suara knalpot motor baru Ibu Nur yang sengaja digeber setiap kali masuk dan keluar gerbang. Ia tidak lagi menghiraukan tatapan memelas Farel yang selalu berusaha mencari celah untuk memulai percakapan. Baginya, mereka berdua kini hanyalah perabot di dalam rumah, objek-objek yang ada namun tidak memiliki makna. Komunikasi di antara mereka terbatas pada hal-hal yang paling esensial. Aku pesan makan siang, kamu mau sekalian? Tanya Farel. Tidak, jawab Tias singkat. Tias, nanti malam ada pengajian di rumah Bu RT. Ikut ya, ajak Ibu Nur. Aku banyak pekerjaan, sahut Tias tanpa menoleh. Farel mencoba pendekatan lain. Suatu malam ia pulang membawa sekotak martabak manis kesukaan Tias. Ia meletakkannya di meja kerja Tias dengan senyum canggung. Makanlah, masih hangat, katanya lembut. Tias hanya melirik kotak itu sekilas. Hingga keesokan paginya, kotak itu tetap tak tersentuh. Isinya sudah dingin dan dikerumuni semut. Farel mengerti pesannya. Luka ini tidak bisa disembuhkan dengan makanan manis. Siang itu, Tias sedang berusaha keras menyelesaikan sebuah laporan penting. Angka-angka dan data memenuhi layar laptopnya, menjadi satu-satunya pelarian dari riuh rendah di dalam kepalanya. Tiba-tiba, ponselnya yang tergeletak di samping laptop bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. Biasanya, Tias akan mengabaikan panggilan seperti itu, menganggapnya sebagai telemarketer atau penipu. Tapi entah kenapa, kali ini jarinya bergerak untuk menggeser tombol hijau. Mungkin karena ia begitu mendambakan interaksi dengan seseorang di luar lingkaran racun rumah ini. Halo, selamat siang, sapa Tias dengan suara datar dan profesional. Selamat siang, jawab sebuah suara pria di seberang. Suaranya terdengar berat, tenang, dan sangat berwibawa. Bukan seperti suara sales yang penuh basa-basi. Mohon maaf, apa benar ini saya berbicara dengan Ibu Tias, putri dari almarhum Bapak Hamdan? Penyebutan nama lengkap ayahnya membuat Tias langsung duduk tegak. Jantungnya berdebar sedikit. Siapa ini? Kenapa ia mencari putri dari almarhum Bapak Hamdan, bukan sekadar istri dari Farel? Iya, benar. Saya sendiri. Ini dengan siapa? Ya? Syukurlah. Perkenalkan Bu, nama saya Iwan. Saya pemilik dealer mobil bekas tempat suami ibu menjual mobil sedan biru beberapa hari yang lalu. Seketika itu juga, perasaan Tias campur aduk. Amarah, kesedihan, dan rasa sakit yang sempat ia kubur dalam-dalam kini muncul kembali ke permukaan. Untuk apa orang ini meneleponnya? Apakah ada masalah dengan surat-suratnya? Ataukah ia ingin menawar lebih rendah lagi? Ada apa ya, Pak? Tanya Tias, nadanya berubah menjadi dingin dan waspada. Begini, Bu, suara Pak Iwan terdengar ragu sejenak, seolah sedang memilih kata-kata yang tepat. Saya harap telepon saya tidak mengganggu. Saya menelepon karena ada sesuatu yang mendesak. Bu, mohon maaf sebelumnya. Almarhum ayah ibu sepertinya meninggalkan sesuatu yang sangat penting di dalam mobil yang kemarin suami ibu jual. Tias terdiam. Sesuatu yang penting? Apa maksudnya? Pikirannya langsung melayang. Mungkin buku servis lama yang selalu disimpan ayahnya di laci dashboard. Atau mungkin kacamata baca ayahnya yang terjatuh di bawah kursi. Benda-benda kecil yang tidak berharga bagi orang lain, tapi sangat berarti baginya. Sesuatu? Benda apa ya, Pak? Saya tidak bisa menjelaskannya lewat telepon, Bu. Tapi percayalah, ini sangat penting, kata Pak Iwan, nadanya menjadi lebih serius. Ada urgensi dalam suaranya yang membuat Tias merasa gelisah. Anda harus datang sekarang juga. Sekarang juga? Tias melirik jam di layar laptopnya. Sudah lewat jam makan siang. Kenapa harus sekarang, Pak? Apakah tidak bisa besok? Saya sarankan secepatnya, Bu. Lebih cepat lebih baik, potong Pak Iwan dengan tegas namun sopan.
Ada hal-hal yang perlu saya tunjukkan secara langsung kepada ibu. Tias bingung. Kenapa begitu mendesak? Apa yang begitu penting hingga tidak bisa menunggu 1 hari pun? Rasa penasarannya mulai mengalahkan logika dan rasa sakit hatinya. Secercah harapan kecil yang aneh mulai tumbuh di dalam dadanya. Harapan untuk menemukan kepingan terakhir dari kenangan ayahnya. Baiklah, Pak. Tolong kirimkan alamatnya. Saya akan segera ke sana. Alamat sudah saya kirimkan lewat pesan singkat. Saya tunggu kedatangan ibu, kata Pak Iwan. Tepat sebelum Tias hendak menutup telepon, Pak Iwan menambahkan 1 kalimat lagi. Kalimat yang membuat darah Tias berdesir dan mengubah segalanya. Oh, dan 1 lagi, Bu, katanya dengan suara yang sedikit lebih pelan, seolah tidak ingin orang lain mendengar. Saya sarankan ibu datang sendiri. Ini menyangkut sesuatu yang almarhum titipkan khusus untuk Anda. Telepon pun ditutup. Tias memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Ia membaca ulang kalimat terakhir itu dalam benaknya. Datang sendiri. Sesuatu yang dititipkan khusus untuknya. Kalimat itu seperti sebuah kode rahasia, sebuah pesan dari masa lalu yang dikirimkan ayahnya melintasi batas kematian. Pesan itu secara implisit mengecualikan Farel. Pesan itu adalah miliknya seorang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Tias merasakan adrenalin membanjiri tubuhnya. Kabut kesedihan yang menyelimutinya seolah sedikit tersibak, digantikan oleh fokus dan tujuan yang tajam. Ia tidak tahu apa yang menantinya di dealer mobil itu. Ia tidak tahu benda apa yang ditinggalkan ayahnya. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia harus pergi. Sendirian. Tanpa berpikir 2 kali, Tias bangkit, menyambar tas dan kunci mobil pribadinya. Ia tidak peduli lagi pada laporan yang belum selesai. Ia tidak peduli pada Farel atau Ibu Nur yang mungkin akan bertanya ia mau kemana. Ini adalah urusannya. Urusan antara dirinya dan warisan terakhir ayahnya. Saat ia melangkah keluar dari kamar, hatinya yang tadinya terasa hampa kini dipenuhi oleh debaran misterius, sebuah campuran antara rasa takut dan harapan yang kuat. Panggilan telepon itu adalah sebuah jangkar yang dilemparkan kepadanya, dan ia akan berpegang pada jangkar itu sekuat tenaga. Keputusan itu terasa seperti melompat dari tebing tanpa tahu sedalam apa jurang di bawahnya. Tias menyambar tasnya, meraih kunci mobilnya, sebuah city car praktis yang terasa begitu hambar dan tanpa jiwa dibandingkan mobil ayahnya, dan berjalan keluar dari ruang kerjanya. Di ruang keluarga, Farel dan Ibu Nur sedang menonton televisi. Mereka menoleh saat mendengar langkah kakinya yang tergesa. Mau kemana, Tias? Tanya Farel, alisnya terangkat heran. Ini adalah pertama kalinya Tias keluar rumah atas inisiatif sendiri sejak ia pulang. Ada urusan, jawab Tias pendek, tanpa menghentikan langkahnya. Urusan apa? Sama siapa? Perlu ditemani? Farel memberondongnya dengan pertanyaan, mencoba mengambil kembali sedikit kontrol. Tias berhenti sejenak di ambang pintu, menoleh ke belakang dengan tatapan yang tidak bisa dibaca. Urusan pribadi. Aku pergi sendiri. Ucapannya tegas dan tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Sebelum Farel atau Ibu Nur sempat membalas, Tias sudah berada di luar, menutup pintu di belakangnya. Ia bisa merasakan tatapan bingung mereka yang menusuk punggungnya, tapi ia tidak peduli. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki tujuan. Di dalam mobilnya, ia segera membuka pesan dari Pak Iwan dan memasukkan alamatnya ke aplikasi peta. Jantungnya berdebar kencang saat mesin mobil menyala. Perjalanan membelah jalanan Jakarta yang pada terasa berbeda. Biasanya ia akan mengeluh tentang kemacetan atau pengemudi yang ugal-ugalan, tapi kali ini pikirannya terlalu penuh untuk memperhatikan hal-hal itu. Ia terus memutar ulang percakapannya dengan Pak Iwan. Sesuatu yang penting. Dititipkan khusus untuknya. Apa yang mungkin ditinggalkan ayah? Pikirannya berlari liar. Mungkinkah sebuah surat wasiat yang berbeda? Tidak, ayah terlalu konvensional untuk melakukan hal seperti itu. Mungkin sebuah album foto lama yang tersembunyi, berisi foto-foto yang belum pernah ia lihat? Atau mungkin buku harian ayah? Ide terakhir itu membuat hatinya sedikit menghangat. Membaca pemikiran ayahnya, kata-katanya yang tidak terucap, akan menjadi hadiah yang tak ternilai. Ia mencoba menekan ekspektasinya. Ia tidak mau berharap terlalu banyak dan berakhir kecewa lagi. Cukup menemukan satu benda kecil saja, sebuah pulpen tua, kwitansi lama, apa saja yang pernah disentuh tangan ayahnya, sudah akan menjadi pelipur lara. Aplikasi peta menuntunnya keluar dari jalan raya utama, masuk ke sebuah area yang lebih tenang dan rindang. Tias sedikit bingung. Ia membayangkan sebuah dealer mobil bekas berada di pinggiran kota, di sebuah lahan terbuka yang berdebu dengan deretan mobil yang berjejer di bawah terik matahari. Tapi alamat ini membawanya ke sebuah kawasan yang tampak lebih elit,
dengan deretan butik, kafe-kafe mahal, dan beberapa galeri seni. Ia memperlambat laju mobilnya, matanya menyapu nama-nama gedung. Lalu ia melihatnya. Sebuah bangunan modern minimalis dengan dinding kaca yang besar. Tidak ada papan nama yang mencolok, hanya tulisan elegan dari baja anti karat yang terpasang di dinding beton, Galeri Klasik Iwan. Ini tidak mungkin tempatnya. Ini lebih terlihat seperti museum atau showroom mobil mewah. Tias meminggirkan mobilnya, memeriksa ulang alamat di ponselnya. Titik lokasinya berhenti tepat di gedung itu. Dengan ragu, ia turun dari mobil. Dari balik kaca bening yang menjulang tinggi, ia bisa melihat beberapa mobil antik yang dipajang seperti patung karya seni, masing-masing disorot oleh lampu-lampu temaram yang dramatis. Dan di tengah-tengah ruangan, di posisi paling utama, ia melihatnya. Sedan biru malam milik ayahnya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Mobil itu tampak berbeda. Di bawah sorotan lampu showroom, setiap lekuk tubuhnya terlihat begitu anggun. Warnanya tampak lebih dalam dan berkilau, seolah baru saja keluar dari pabrik. Bemper kromnya memantulkan cahaya seperti cermin. Mobil itu tidak tampak tua atau usang. Mobil itu tampak agung, megah, dan penuh martabat. Melihatnya dipajang dengan begitu terhormat membuat Sebersi terasa bangga menyelinap di antara kesedihannya. Ayahnya akan sangat senang melihat mobil kesayangannya dihargai seperti ini. Seorang pria parubaya yang rapi dan berwibawa keluar dari pintu kaca, seolah sudah menantikan kedatangannya. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang yang disetrika licin dan celana bahan. Wajahnya ramah, dengan senyum tulus yang menenangkan. "Ibu Tias?" sapanya dengan suara berat yang sama seperti di telepon. Tias mengangguk gugup. "Iya, saya. Bapak Iwan?" "Benar. Silakan masuk, Bu. Saya sudah menunggu Anda." Pak Iwan membukakan pintu untuknya. Saat melangkah masuk, Tias merasa seperti memasuki dunia lain. Udaranya sejuk dan beraroma kopi samar. Lantainya terbuat dari marmer hitam yang mengkilap, memantulkan cahaya dari lampu-lampu sorot. Musik jazz instrumental yang lembut mengalun pelan dari pengeras suara tersembunyi. Ini adalah definisi dari profesionalisme dan kemewahan. Dan di tengah semua ini, mobil ayahnya berdiri sebagai pusat perhatian. "Silakan, Bu," kata Pak Iwan, menuntunnya mendekati mobil itu. Tias berjalan pelan, matanya tak lepas dari sedan biru itu. Rasanya aneh. Ia melihat mobil yang sama yang selama ini terparkir di garasinya yang sederhana, tapi kini ia melihatnya dalam konteks yang sama sekali baru. Ia seperti baru menyadari bahwa selama ini ia menyimpan sebuah mahakarya tanpa benar-benar memahaminya. "Ayah Anda beliau adalah seorang perawat mobil yang luar biasa," ujar Pak Iwan, suaranya penuh kekaguman. Ia mengelus pelan atap mobil itu. Semua bagiannya masih asli. Mesinnya terawat sempurna. Catnya pun masih cat asli dari pabrik, hanya perlu dipoles sedikit untuk mengembalikan kilaunya. "Ini bukan sekadar mobil, Bu. Ini adalah sejarah yang berjalan." Kata-kata Pak Iwan terasa seperti balsem yang menyejukkan luka di hati Tias. Akhirnya, ada seseorang yang melihat mobil ini persis seperti cara ia dan ayahnya melihatnya. "Ayah sangat mencintai mobil ini," bisik Tias, tenggorokannya tercekat. Pak Iwan mengangguk mengerti. "Saya bisa melihatnya. Itu sebabnya saya merasa ada yang tidak benar ketika suami ibu datang untuk menjualnya." Ia berhenti sejenak, menatap Tias dengan tatapan penuh simpati. "Bu Tias, saya harus menanyakan ini. Apakah ibu tahu berapa suami ibu menjual mobil ini kepada saya?" Tias menggeleng. "Saya tidak tahu persisnya. Ia hanya bilang uangnya dipakai untuk membeli motor dan kebutuhan lain." Pak Iwan menghela napas panjang, tampak berat. "Suami ibu menjual mobil ini seharga 30 juta rupiah. Angka itu terdengar masuk akal untuk sebuah mobil tua di mata orang awam. Tias hanya mengangguk pelan. Rasa sakit itu kembali menyengat. 30 juta. Semurah itukah harga kenangan ayahnya? Pak Iwan menatapnya lurus-lurus, mempersiapkan Tias untuk pukulan berikutnya. "Tahukah ibu, harga pasaran sebenarnya untuk mobil dengan kondisi orisinal dan terawat seperti ini, bisa mencapai 800 juta rupiah. Dunia Tias berputar. Telinganya berdengung hebat. 800 juta? Angka itu terdengar begitu absurd, begitu tidak nyata. Ia pasti salah dengar. Ia menatap Pak Iwan, mencari tanda-tanda bahwa pria itu sedang bercanda. Tapi wajah Pak Iwan begitu serius. Tatapannya begitu mantap. Genggaman Tias pada tali tasnya mengerat hingga buku-buku jarinya memutih. Kepalanya terasa pusing. Ia terhuyung sedikit, dan Pak Iwan dengan sigap menuntunnya ke sebuah sofa kulit yang ada di dekat sana. 800 juta. Rongsokan tua.
Kata-kata Ibu Nur kembali terngiang di telinganya, kini terdengar seperti jeritan orang bodoh yang paling memekakan. Farel tidak hanya menjual kenangan ayahnya dengan harga murah. Ia telah membuang sebuah harta karun karena kebodohan dan ketidaktahuannya yang absolut. Tias duduk di sofa empuk itu, namun tubuhnya terasa kaku seperti papan. Angka 800 juta masih bergema di dalam kepalanya, membuat semua pikiran lain menjadi kabur. Ia menatap kosong ke arah mobil biru di seberang ruangan. Mobil yang sama, namun kini nilainya terasa begitu berbeda, begitu monumental. Pak Iwan meletakkan segelas air mineral di meja di hadapannya, lalu duduk di kursi tunggal di seberang Tias, memberinya ruang untuk bernapas dan memproses informasi yang mengejutkan itu. Saya tidak tahu. Hanya itu yang bisa Tias ucapkan, suaranya bergetar. Ayah tidak pernah bilang. Kami hanya tahu mobil ini istimewa karena ini mobil pertama beliau. Kami tidak pernah berpikir tentang harganya. Itulah yang membuatnya semakin berharga. Bu, sahut Pak Iwan dengan lembut. Mobil ini dirawat dengan cinta, bukan dengan kalkulasi keuntungan. Kolektor seperti saya bisa melihat perbedaannya. Lihat, Bu, ia menunjuk ke arah velg mobil, bahkan dop penutup rodanya masih asli bawaan pabrik. Benda kecil seperti ini saja sudah sangat langka. Ayah Ibu, Bapak Hamdan, adalah seorang purist sejati. Beliau menjaga keaslian mobil ini dengan sangat baik. Itulah mengapa harganya bisa setinggi itu. Pak Iwan menjelaskan lebih jauh tentang model mobil itu, tahun pembuatannya yang langka, dan bagaimana komunitas kolektor mobil klasik di Indonesia dan Asia Tenggara sangat mendambakan unit yang sehat dan orisinal seperti milik ayahnya. Penjelasannya logis dan mendetail, perlahan-lahan membuat Tias menerima kenyataan yang luar biasa itu. Amarahnya pada Farel dan Ibu Nur kini bercampur dengan perasaan kasihan. Betapa bodohnya mereka. Betapa serakah dan piciknya mereka, hingga dibutakan dari harta yang ada tepat di depan mata mereka. Mereka menukar sebuah mahakarya dengan sebuah motor metik. Setelah Tias tampak lebih tenang, Pak Iwan mencondongkan tubuhnya sedikit. Tapi, Bu Tias, nilai uang itu bukan alasan utama saya memanggil Ibu ke sini, katanya dengan nada serius, mengembalikan fokus percakapan ke tujuan awalnya. Ada hal lain yang lebih penting dari itu. Tias mengangkat wajahnya, menatap Pak Iwan dengan penuh tanya. Seperti yang saya bilang, mobil seperti ini harus diperlakukan dengan hormat, lanjut Pak Iwan. Jadi, saya meminta tim terbaik saya untuk melakukan pembersihan detail atau detailing sebelum mobil ini saya pajang. Bukan hanya dicuci, tapi setiap bagiannya dibersihkan secara mendalam. Saat itulah kami menemukannya. Menemukan apa, Pak? Tanya Tias tidak sabar. Salah satu staf saya, seorang anak muda yang sangat teliti, sedang membersihkan bagian dashboard. Ia tidak sengaja menekan terlalu keras pada panel kayu di dekat radio, dan ia merasakan panel itu sedikit bergeser ke dalam. Tentu saja kami penasaran. Kami tidak mau merusaknya, jadi kami mencari petunjuk. Dan kami menemukannya di tempat yang paling tidak terduga, di dalam buku manual mobil yang tersimpan di laci. Pak Iwan tersenyum kecil. Ayah Ibu adalah orang yang sangat cerdas. Di halaman tentang sistem kelistrikan, beliau memberi tanda titik-titik kecil yang hampir tidak terlihat dengan pensil di atas beberapa gambar komponen. Titik pertama digambar lampu kabut, titik kedua digambar tuas sweeper, dan titik ketiga digambar pemantik api. Staf saya mencoba mengikuti urutan itu, dan berhasil. Jantung Tias berdebar semakin kencang. Sebuah rahasia. Sebuah teka-teki yang ditinggalkan ayahnya. Mari, Bu. Biar saya tunjukkan, ajak Pak Iwan sambil bangkit. Tias mengikutinya seperti terhipnotis. Mereka kembali berdiri di samping mobil biru itu. Pak Iwan membuka pintu penumpang depan dengan gerakan hormat. Aroma familiar dari interior mobil langsung menyergap indera Tias, membuatnya merasa sedikit emosional. Pak Iwan tidak langsung membuka kompartemen itu. Ia menunjuk ke arah tombol-tombol di dashboard. Staf saya menemukan urutannya, jelasnya. Tombol lampu kabut ditekan 2 kali dengan cepat. Tuas sweeper yang ini digerakkan ke atas sekali, lalu terakhir, tombol pemantik api ini ditekan dan ditahan selama 3 detik. Mau coba, Bu? Tias menelan ludah. Ini terasa begitu surreal. Ia seperti menjadi tokoh dalam sebuah film petualangan. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mencondongkan tubuhnya masuk ke dalam mobil. Jari telunjuknya menekan tombol lampu kabut. Klik, klik. Lalu ia menggerakkan tuas sweeper ke atas. Dan terakhir, dengan napas tertahan, ia menekan tombol pemantik api yang sudah tidak berfungsi itu. 1, 2, 3. Tepat di detik ketiga, sebuah suara klik mekanis yang halus terdengar dari dalam dashboard. Perlahan, tanpa suara, bagian panel kayu di bawah radio itu bergeser mulus ke samping,
menampakkan sebuah laci tersembunyi yang dilapisi kain beludru hitam. Tias menutup mulutnya dengan tangan, matanya terbelalak tak percaya. Selama puluhan tahun ia keluar masuk mobil ini, ia tidak pernah tahu ada rahasia seperti ini. Di dalam laci beludru itu, ada dua benda. Yang pertama adalah sebuah kotak kayu persegi panjang yang sederhana namun dibuat dengan sangat rapi. Warnanya coklat tua, dengan serat kayu yang indah. Kotak itu terkunci dengan sebuah gembok kuningan kecil. Di sebelahnya, tergeletak sebuah amplop coklat tebal yang sudah agak menguning karena usia. Amplop itu disegel rapat. Dan di bagian depannya, tertulis dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali, tulisan tangan ayahnya yang rapi namun sedikit miring, sebuah kalimat yang ditujukan hanya untuknya. Hanya untuk putriku, Tias. Melihat tulisan itu, melihat namanya tertera di sana dalam sebuah pesan rahasia, pertahanan terakhir Tias pun runtuh. Ini bukan lagi tentang uang atau nilai mobil. Ini adalah pesan langsung dari ayahnya. Sebuah warisan yang sengaja disembunyikan dari seluruh dunia, untuk ditemukan olehnya suatu hari nanti. Air mata mengalir di pipinya, tapi kali ini bukan air mata kesedihan atau kemarahan. Ini adalah air mata haru, rindu, dan rasa cinta yang begitu besar. Dunia di sekitarnya seolah lenyap. Farel, Ibu Nur, rumah yang dingin, semua masalah itu memudar menjadi latar belakang yang tidak penting. Yang ada hanyalah dirinya, mobil ini, dan bisikan terakhir dari ayahnya yang menunggunya di dalam laci rahasia itu. Pak Iwan, dengan kepekaan yang luar biasa, melihat bahwa Tias sedang berada di ambang momen yang sangat pribadi. Ia memberikan senyum penuh pengertian, lalu melangkah mundur beberapa meter, memberinya privasi. Silakan, Bu. Anggap saja rumah sendiri, ujarnya pelan, sebelum berbalik dan berpura-pura sibuk memeriksa salah satu mobil antik di sudut ruangan. Kini hanya ada Tias dan peninggalan ayahnya. Ia menatap kedua benda di dalam laci beludru itu, kotak kayu yang misterius dan amplop yang terasa begitu personal. Tangannya terulur, namun ia ragu. Kotak itu mungkin berisi jawaban atas nilai materi mobil ini, tapi amplop itu berisi suara ayahnya. Dan saat ini, mendengar suara ayahnya adalah hal yang paling ia butuhkan di dunia. Dengan jemari yang masih sedikit bergetar, ia mengambil amplop coklat itu. Kertasnya terasa tebal dan rapuh di saat yang bersamaan. Ia bisa merasakan berat dari lembaran-lembaran surat di dalamnya. Dengan hati-hati, seolah takut merobek kenangan, ia membuka segelnya yang sudah merekat selama bertahun-tahun. Ia mengeluarkan dua lembar kertas folio bergaris yang sudah menguning di bagian tepinya. Aroma khas kertas lama yang tersimpan rapi menguar, membawa serta gelombang nostalgia yang kuat. Dan di sana, tergores dalam tinta biru yang sedikit memudar, adalah tulisan tangan ayahnya yang ia rindukan. Untuk putriku tersayang, Tias. Tias membaca kalimat pembuka itu, dan setetes air mata langsung jatuh ke punggung tangannya. Ia mengusapnya cepat, tidak ingin merusak surat itu. Jika kamu membaca surat ini, itu artinya ada dua kemungkinan. Pertama, ayah sudah tidak ada lagi bersamamu. Dan kedua, kamu telah menemukan rahasia terbesar yang ayah simpan seumur hidupmu. Untuk yang pertama, ayah minta maaf karena harus meninggalkanmu lebih dulu. Tapi ketahuilah, nak, cinta ayah tidak akan pernah lekang oleh waktu. Untuk yang kedua, ayah juga minta maaf karena harus menyembunyikan semua ini darimu. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa ayah melakukan ini? Kenapa ayah tidak memberitahumu secara langsung? Ayah ini orang tua, enduk. Orang tua yang kolot dan terlalu banyak khawatir. Ayah tidak terlalu percaya pada bank atau surat-surat saham. Ayah percaya pada sesuatu yang bisa ayah lihat dan sentuh. Tanah tidak akan pernah berbohong, dan emas akan selalu berharga. Sebagian besar tabungan hasil kerja keras ayah selama puluhan tahun ada di dalam kotak di samping surat ini. Tapi alasan utamanya bukan itu. Alasan utamanya adalah kamu, Tias. Ayah hanya ingin kamu dicintai dengan tulus. Ayah ingin kamu menemukan pasangan hidup yang melihatmu sebagai Tias, sebagai perempuan hebat yang ayah banggakan, bukan sebagai ahli waris. Ayah takut, jika orang tahu tentang aset ini, akan ada yang datang padamu dengan niat yang tidak tulus. Ayah ingin melindungimu, bahkan setelah ayah sudah tiada. Maafkan kekhawatiran orang tua ini, ya. Tias berhenti membaca sejenak, napasnya sesak. Ayahnya, bahkan dalam perencanaan kematiannya, memikirkan kebahagiaan dan keselamatannya di atas segalanya. Ia memikirkan Farel. Apakah Farel orang yang tulus itu? Peristiwa beberapa hari terakhir memberikan jawaban yang menyakitkan. Tias menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan membaca. Mobil biru itu lebih dari sekadar kendaraan. Itu adalah brankas berjalan ayah. Dulu, pernah ada seorang kolektor menawarnya dengan harga yang sangat tinggi,
cukup untuk membeli beberapa mobil baru. Tapi ayah menolaknya. Bukan karena sentimental saja, tapi karena mobil ini adalah pelindung bagi masa depanmu. Di dalam kotak itu, ada simpanan darurat dan yang paling penting, beberapa sertifikat tanah atas namamu. Gunakan itu sebagai fondasi hidupmu. Dan satu hal lagi yang sangat penting, BPKB mobil itu sendiri sudah sejak lama ayah balik nama menjadi namamu. Secara hukum, mobil itu adalah milikmu sepenuhnya, Nak. Itu adalah hadiah ulang tahun ke-20 MU yang tidak pernah ayah beritahukan. Mata Tias terbelalak. Jadi, secara hukum, Farel tidak punya hak sama sekali. Ia telah menjual aset yang bukan miliknya. Perasaan Tias kini bukan hanya sakit hati, tapi juga sebuah kesadaran akan kekuatan yang baru saja ia peroleh. Sekarang, tentang kotak itu. Ayah tahu kamu pasti penasaran. Kotak itu terkunci, dan kuncinya tidak akan kamu temukan di tempat biasa. Ayah menyimpannya di tempat yang paling istimewa bagi kita berdua. Ingatkah kamu saat pertama kali belajar menyetir? Kamu begitu gugup, tapi juga begitu bersemangat. Kamu bilang setirnya terlalu besar untuk tanganmu. Lalu ayah menempelkan sebuah stiker bintang kecil yang menyala dalam gelap di bagian bawah kolom kemudi, tepat di tempat tangan kirimu seharusnya memegang. Ayah bilang, pegang bintang itu, maka kamu akan selalu berada di jalan yang benar. Kunci kotak kayu itu ada di sana, Nak. Di tempat pertama kali ayah mengajarimu memegang setir. Gunakan semua ini dengan bijaksana, Tias. Bangunlah hidup yang kamu impikan. Jangan pernah bergantung pada siapapun. Jadilah perempuan yang kuat, mandiri, dan baik hati, seperti yang selalu ayah ajarkan. Jangan biarkan siapapun meremehkanmu atau menginjak-injak perasaanmu. Kamu lebih berharga dari semua harta yang ada di dalam kotak itu. Ayah selalu menjagamu dari sini. Dengan segenap cinta. Ayahmu, Hamdan. Surat itu berakhir di sana. Tias tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis terseduh-seduh, memeluk erat kertas surat itu di dadanya. Ini bukan sekadar surat warisan. Ini adalah pelukan terakhir dari ayahnya. Ini adalah restu, nasihat, dan deklarasi cinta yang paling agung. Ayahnya tidak hanya memberinya kekayaan, beliau memberinya kekuatan, kemandirian, dan yang terpenting, pembenaran atas semua perasaan sakit hatinya. Setelah beberapa menit, Tias menyeka air matanya. Ada api baru yang menyala di dalam dirinya. Ia harus membuka kotak itu. Bukan karena keserakahan, tapi karena ia harus menyelesaikan misi terakhir yang diberikan ayahnya. Ia menoleh ke arah Pak Iwan, yang masih berdiri di kejauhan, memberinya tatapan penuh dukungan. Tias kembali ke mobil. Dengan ingatan yang tiba-tiba menjadi begitu jernih, ia merunduk dan meraba bagian bawah kolom kemudi. Dan di sana, ia merasakannya. Sebuah tonjolan kecil yang tertutup selotip hitam. Ia menarik selotip itu dengan hati-hati. Di baliknya, tertempel sebuah stiker bintang fosfor yang sudah kusam, dan di atas stiker itu, sebuah kunci pipih kecil berwarna keperakan. Kunci menuju masa depannya. Ia menarik diri dari mobil, menggenggam kunci itu erat-erat. Rasanya hangat di telapak tangannya. Ia berjalan kembali ke tempat di mana laci rahasia itu masih terbuka, menampakkan kotak kayu yang seolah telah menunggunya seumur hidup. Dengan tangan yang kini mantap dan tidak lagi gemetar, ia memasukkan kunci kecil itu ke dalam lubang gembok kuningan. Pas. Ia memutar kunci itu. Terdengar suara klik yang renyah dan memuaskan, memecah keheningan showroom yang megah. Bunyi klik dari gembok yang terbuka terasa seperti suara tembakan pistol start yang memulai babak baru dalam hidup Tias. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat tutup kotak kayu itu perlahan. Apa yang ia lihat di dalamnya membuatnya menahan napas. Bagian dalam kotak itu dilapisi dengan beludru merah yang sudah sedikit pudar, dan isinya ditata dengan sangat rapi. Di lapisan paling atas, tergeletak beberapa bundel uang kertas. Tias bisa mengenali mata uang dolar Amerika dan dolar Singapura, diikat kencang dengan karet gelang. Di sampingnya, terbungkus kain tebal, ada beberapa batang emas murni berukuran kecil, berkilauan di bawah cahaya lampu. Ini adalah simpanan darurat yang ayahnya sebutkan, jumlahnya sendiri sudah sangat besar. Namun, bukan itu yang membuat jantung Tias berdebar kencang. Ia mengangkat lapisan atas yang terbuat dari papan kayu tipis. Di bawahnya, di kompartemen utama, tersimpan harta yang sesungguhnya. Ada 3 gulungan dokumen tebal yang diikat dengan pita merah. Tias mengambil salah satunya, membuka ikatannya, dan membentangkannya. Jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. Sertifikat hak milik. Sebuah bidang tanah di kawasan bisnis yang sedang berkembang pesat di selatan Jakarta. Namanya, Tias binti Hamdan, tertera dengan jelas sebagai pemilik tunggal. Ia membuka 2 gulungan lainnya.
Satu adalah tanah di dekat kawasan wisata di puncak, dan satu lagi adalah ruko 2 lantai di pusat kota yang selama ini ia kira masih disewa oleh ayahnya. Ternyata ayahnya sudah membelinya. Dan yang terakhir, tergeletak paling bawah, adalah sebuah buku biru yang familiar. Buku pemilik kendaraan bermotor. BPKB sedan biru malam itu. Dengan tangan gemetar, ia membukanya ke halaman identitas pemilik. Dan di sana, di bawah kolom nama, tertulis dengan jelas, Tias. Alamatnya pun sudah alamat rumahnya bersama Farel. Tanggal pengurusan balik namanya adalah beberapa minggu setelah ia menikah. Ayahnya benar-benar telah menyerahkan segalanya padanya. Pikiran Tias menjadi jernih seketika. Kabut kesedihan dan kebingungan sirna, digantikan oleh kejernihan yang dingin dan tajam. Ini adalah bukti tak terbantahkan. Farel telah melakukan tindak pidana. Ia menjual aset atas nama istrinya tanpa izin. Ia telah melakukan penggelapan. Pak Iwan, panggil Tias, suaranya terdengar mantap, tidak lagi bergetar. Pak Iwan segera menghampirinya, melihat isi kotak yang terbuka dengan ekspresi takjub namun tetap profesional. Ini, kata Tias sambil menunjukkan buku BPKB itu. Mobil ini atas nama saya. Pak Iwan mengamatinya sejenak lalu mengangguk dengan tegas. Seperti yang saya duga, Bu. Ini memperjelas segalanya. Penjualan ini batal demi hukum. Suami Anda tidak memiliki hak sedikit pun untuk melakukannya. Secara legal, mobil ini tidak pernah meninggalkan kepemilikan Ibu. Uang 30 juta yang saya bayarkan bisa dianggap sebagai uang yang digelapkan oleh suami Ibu. Tias merasakan gelombang kekuatan membanjiri dirinya. Ia punya semua amunisi yang ia butuhkan. Apa saja pilihan yang saya punya, Pak? Secara hukum, Ibu bisa melaporkannya ke polisi atas tuduhan penggelapan dan penipuan. Itu jalur yang paling tegas. Jelas Pak Iwan. Atau, Ibu bisa menyelesaikannya secara pribadi. Yang jelas, mobil ini akan saya kembalikan kepada Ibu. Saya akan siapkan surat pembatalan transaksi. Anggap saja uang 30 juta itu sebagai biaya penitipan sementara, katanya sambil tersenyum ramah. Saya turut senang kebenaran ini terungkap, Bu. Almarhum ayah Anda adalah orang yang hebat. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas segalanya, ucap Tias tulus. Saya akan urus mobilnya besok. Hari ini, saya punya urusan lain yang harus diselesaikan. Tias menata kembali semua isi kotak itu dengan hati-hati. Setiap gerakannya kini terasa mantap dan penuh tujuan. Ia menutup kotaknya, menguncinya kembali, dan memasukkan kunci kecil itu ke dalam sakunya. Ia bukan lagi Tias yang pulang dengan perasaan hancur seminggu yang lalu. Ia adalah Tias yang baru, yang memegang warisan, kekuatan, dan kebenaran ayahnya di kedua tangannya. Perjalanan pulang terasa sangat singkat. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu. Pikirannya fokus pada apa yang akan ia katakan dan lakukan. Ia tidak akan berteriak. Ia tidak akan menangis. Ia akan menghadapi mereka dengan ketenangan mematikan yang diwariskan ayahnya. Ia tiba di rumah saat hari mulai senja. Seperti dugaannya, Farel dan Ibu Nur masih duduk di sofa yang sama, menonton sinetron dengan volume keras. Mangkuk bekas camilan tergeletak di meja. Mereka tampak begitu nyaman di dunia kecil mereka yang penuh kebohongan. Tias berjalan masuk tanpa mengucapkan salam. Suara langkah kakinya yang mantap membuat mereka menoleh. Dari mana saja kamu baru pulang? Tanya Ibu Nur dengan nada ketus, matanya tidak lepas dari layar televisi. Tias tidak menjawab. Ia berjalan lurus ke arah meja kopi di depan mereka. Dengan satu gerakan yang disengaja, ia meletakkan kotak kayu itu di atas meja dengan bunyi DUG yang keras dan menggema. Suara itu berhasil merebut perhatian mereka sepenuhnya dari sinetron. Farel menatapnya, lalu ke kotak kayu itu. Apa itu? Ibu Nur ikut menimpali dengan sinis. Matanya memindai kotak tua itu dengan pandangan meremehkan. Apa itu? Bawa oleh-oleh rongsokan dari mana kamu? Tias menatap lurus ke mata ibu mertuanya. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirnya. Ini bukan oleh-oleh, Bu. Ini isi dari mobil rongsokan yang ibu maksud. Dengan ketenangan yang mengerikan, Tias membuka kunci kotak itu dan mengangkat tutupnya, menampakkannya tepat di hadapan mereka berdua. Ia tidak perlu menunjukkan emas atau uangnya. Ia hanya mengeluarkan 3 benda, BPKB mobil biru, salah satu sertifikat tanah, dan surat dari ayahnya. Ia meletakkannya berjajar di atas meja. Farel mengerutkan kening, mencoba memahami apa yang ia lihat. Ibu Nur mendengus, masih belum mengerti. Aku tidak tahu kamu bisa membaca atau tidak, Farel, kata Tias, suaranya dingin seperti es. Tapi coba lihat baik-baik nama pemilik yang tertera di buku ini.
Ia mendorong BPKB itu ke arah suaminya. Farel mengambilnya dengan ragu. Matanya melebar saat membaca nama, Tias, di sana. Wajahnya mulai pucat. Dan untuk melengkapi informasi kalian berdua, lanjut Tias, mengambil surat ayahnya. Ia tidak membiarkan mereka menyentuhnya. Ia membacakan satu bagian penting dengan suara yang jelas dan lantang. Mobil biru itu lebih dari sekadar kendaraan. Itu adalah brankas berjalan ayah. Di dalam kota itu, ada simpanan darurat dan yang paling penting, beberapa sertifikat tanah atas namamu. Ayah hanya ingin kamu dicintai dengan tulus. Ayah takut, jika orang tahu tentang aset ini, akan ada yang datang padamu dengan niat yang tidak tulus. Setiap kata yang diucapkan Tias menghantam Farel dan Ibu Nur seperti bogem mentah. Wajah Farel yang tadinya pucat kini berubah menjadi seputih kertas. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ibu Nur, yang tadinya angkuh, kini ternganga. Mulutnya membuka dan menutup tanpa bisa mengeluarkan suara. Matanya terpaku pada sertifikat tanah dan BPKB di atas meja, lalu kembali ke wajah Tias. Horor pemahaman yang perlahan merayapi wajahnya adalah pemandangan yang paling memuaskan bagi Tias. Ibu Nur menunjuk ke arah BPKB itu dengan jari gemetar, suaranya terbata-bata. Jadi mobil itu isinya? Keheningan yang pecah di ruang keluarga itu begitu pekat, lebih berat dari keheningan manapun yang pernah Tias rasakan di rumah itu. Suara sinetron dari televisi yang tadinya riuh kini seolah lenyap ditelan bumi, menyisakan 3 orang yang membeku dalam drama mereka sendiri. Ibu Nur menatap Tias, lalu ke BPKB, lalu kembali ke tumpukan sertifikat tanah. Matanya yang biasanya menyeratkan cemoohan dan rasa superioritas, kini membelalak dengan kilatan keserakahan yang telanjang dan mengerikan. Ia seperti seekor serigala yang baru saja menyadari bahwa domba yang selama ini ia remehkan ternyata menjaga sebuah ladang emas. Jadi semua itu ada di dalam mobil, desis Ibu Nur, suaranya serak karena syok. Ia tidak lagi peduli pada status hukum atau perasaan Tias. Pikirannya sudah melompat jauh ke depan, menghitung-hitung nilai dari kertas-kertas berharga di atas meja. Tias hanya menatapnya dengan dingin. Ia tidak perlu menjawab. Keheningan itu sendiri adalah jawaban yang paling memekakan. Farel, di sisi lain, tampak seperti orang yang baru saja tersambar petir. Wajahnya yang pucat kini basah oleh keringat dingin. Ia tidak melihat tumpukan harta itu. Ia melihat kehancuran. Ia melihat konsekuensi dari perbuatannya yang gegabah, yang didasari oleh kepatuhan buta pada ibunya dan ketidakpedulian total pada istrinya. Ia menatap Tias, matanya memancarkan kepanikan dan permohonan yang putus asa. Tias, aku tidak tahu. Gagapnya, suaranya nyaris tak terdengar. Aku bersumpah, aku tidak tahu semua ini. Aku hanya berpikir, ibu butuh motor dan mobil itu. Mobil itu rongsokan tua. Potong Tias, suaranya datar tanpa emosi. Itu kan yang kalian berdua katakan? Tiba-tiba, Ibu Nur seolah tersadar dari keterkejutannya. Mekanisme pertahanan dirinya langsung bekerja, dan seperti biasa, ia memilih untuk menyerang. Ya ampun, ini namanya rezeki nomplok. Serunya dengan nada yang dibuat-buat ceria, mencoba mengubah suasana. Ia mencondongkan tubuhnya, tangannya yang keriput terulur untuk meraih salah satu sertifikat tanah. Ya ampun, Farel, kita kaya, nak, ini rezeki kita, rezeki keluarga. Gerakan itu begitu cepat dan refleksif, menunjukkan sifat aslinya yang paling murni, keserakahan. Namun, tangan Tias bergerak lebih cepat. Dengan satu gerakan sigap, ia menepis tangan ibu mertuanya sebelum sempat menyentuh kertas berharga itu. Jangan sentuh, kata Tias. Kali ini suaranya tidak lagi datar, melainkan tajam seperti bilah pisau. Ini bukan rezeki kita. Ini bukan rezeki keluarga. Ia berdiri, dengan tenang mengumpulkan kembali BPKB dan sertifikat-sertifikat itu, memasukkannya kembali ke dalam kotak bersama surat ayahnya. Setiap gerakannya penuh kendali. Ia tidak lagi terlihat seperti korban. Ia terlihat seperti seorang ratu yang sedang mengamankan kembali hartanya. Ini, lanjutnya sambil menepuk pelan tutup kotak kayu itu, matanya menatap tajam bergantian pada Farel dan Ibu Nur. Adalah warisan untukku. Dari ayahku. Warisan yang hampir kalian buang demi sebuah motor metik seharga belasan juta. Ibu Nur tersinggung. Wajahnya yang tadinya berbinar kini kembali mengeras. Apa maksudmu? Kamu ini istri Farel. Anakku, apa yang jadi milikmu, otomatis jadi milik Farel juga. Jadi milik keluarga. Jangan egois kamu. Tawa kecil yang dingin dan tanpa humor lolos dari bibir Tias. Egois? Benarkah, Bu? Siapa yang egois di sini?
Aku yang berusaha menjaga satu-satunya kenangan dari ayahku? Atau kalian, yang menjualnya diam-diam untuk memenuhi keinginan sesaat? Ia menoleh pada Farel, yang kini hanya bisa menunduk, tidak berani menatap matanya. Dan Farel, hukum tidak bekerja seperti itu. Apa yang menjadi milik istri sebelum dan selama pernikahan, apalagi dari warisan, tetaplah menjadi miliknya. Terutama jika suaminya menjualnya tanpa izin. Itu namanya bukan milik bersama. Itu namanya penggelapan. Kata penggelapan membuat Farel tersentak. Ia mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi ketakutan. Tias, jangan begitu. Aku mohon, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Aku akan lakukan apa saja. Kita beli lagi mobilnya. Aku akan cari dealernya sekarang juga. Aku akan berlutut di kakinya kalau perlu, aku akan bayar berapapun. Permohonan Farel terdengar begitu menyedihkan. Ia panik, mencoba menawarkan solusi yang ia pikir bisa memperbaiki segalanya. Tapi ia tidak mengerti. Masalahnya sudah jauh melampaui sebuah mobil. Tias menggeleng pelan. Kamu masih tidak mengerti, ya? Katanya dengan nada kasihan. Kamu tidak menjual mobil, Farel. Kamu menjual kenangan. Kamu menjual kepercayaan. Kamu menjual rasa hormat. Dan semua itu tidak bisa dibeli kembali dengan uang. Lalu aku harus bagaimana? Tias? Katakan padaku. Farel memohon, air matanya mulai menggenang. Aku akan lakukan apa saja agar kamu mau memaafkanku. Maaf? Tias menatap suaminya lama, seolah baru pertama kali melihat pria itu. Maaf tidak akan mengembalikan hari-hari saat aku merasa hancur sendirian di rumah ini. Maaf tidak akan menghapus kata-kata ibu mertuaku yang menyebut peninggalan ayahku sebagai rongsokan. Dan maaf tidak akan mengubah fakta bahwa kamu lebih memilih menuruti keinginan ibumu daripada menghargai perasaan istrimu. Saat itulah Ibu Nur menyadari bahwa situasi ini tidak bisa lagi ia kendalikan dengan hardikan atau manipulasi. Ia melihat aset miliaran rupiah di dalam kotak itu menjauh dari jangkauannya. Kepanikan membuatnya mengambil langkah yang lebih drastis. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai, menangis meraung-raung dengan dramatis. Ya Tuhan, kenapa nasibku begini? Punya menantu tidak ada hormat-hormatnya sama mertua. Farel, lihat istrimu, nak, dia tega membuat ibumu ini menderita. Ibu ini sudah tua, apa salahnya ibu ingin sedikit bahagia di sisa hidup ibu? Kenapa kamu begitu tega, Tias? Kamu mau semua harta ini untuk dirimu sendiri? Itu adalah pertunjukan yang luar biasa. Air mata buaya, tuduhan palsu, dan upaya untuk membuat Tias terlihat sebagai penjahat yang serakah. Dulu, mungkin taktik ini akan berhasil membuat Tias merasa bersalah. Dulu, mungkin ini akan membuat Farel semakin memihaknya. Tapi tidak lagi. Tias sudah melihat kebenaran di balik topeng itu. Ia menatap pemandangan di hadapannya dengan ketenangan yang menakutkan. Seorang ibu yang menangis meraung di lantai, dan seorang anak yang panik dan bingung. Mereka tampak begitu menyedihkan. Tias menghela napas. Bukan karena lelah, tapi karena ia sudah selesai. Ia sudah selesai dengan semua drama ini. Ia mengambil ponsel dari dalam tasnya. Dengan jari-jari yang mantap, ia mencari sebuah nomor di kontaknya. Farel dan Ibu Nur berhenti sejenak dari pertunjukan mereka, menatapnya bingung. Tias menekan tombol panggil dan mengaktifkan mode pengeras suara, agar mereka berdua bisa mendengar dengan jelas. Halo, selamat sore, Pak Iwan, sapa Tias dengan suara yang tenang dan profesional. Suara Pak Iwan yang berwibawa terdengar dari seberang. Sore, Bu Tias. Ada yang bisa saya bantu? Farel dan Ibu Nur saling pandang. Wajah mereka tegang. Pak, lanjut Tias. Matanya tertancap lurus pada Farel. Saya sudah memutuskan. Saya akan ambil kembali mobil ayah saya besok. Tolong siapkan semua dokumen pembatalan transaksinya. Tentu, Bu. Dengan senang hati. Besok pagi semua sudah siap. Dan satu lagi, Pak, tambah Tias, jeda sesaat sebelum ia menjatuhkan bom terakhirnya. Bapak kenal pengacara yang bagus? Saya butuh satu. Tolong siapkan juga surat gugatan untuk suami saya, Farel bin Ardiansyah, atas tuduhan penjualan aset atas nama saya tanpa izin. Atau lebih tepatnya, penggelapan. Keheningan total menyusul setelah kalimat itu. Satu-satunya suara yang terdengar adalah napas Farel yang terengah-engah seperti orang asma. Tangisan Ibu Nur berhenti seketika, wajahnya membeku ngeri. Di seberang telepon, Pak Iwan hanya berdeham pelan. Saya mengerti, Bu. Saya punya kenalan yang sangat kompeten. Akan saya hubungi beliau malam ini juga. Terima kasih, Pak.
Sampai jumpa besok. Tias menutup telepon. Ia memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas, lalu mengangkat kotak kayu itu. Ia menatap suaminya, yang kini berlutut di lantai dengan ekspresi hancur total. Lalu ia menatap ibu mertuanya, yang terduduk lemas dengan mulut ternganga. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tindakannya sudah berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Tanpa menoleh lagi, ia berjalan menuju kamarnya, menutup pintu, dan menguncinya. Kali ini, ia mengunci pintu bukan untuk menangis, tapi untuk memulai hidupnya yang baru. 3 bulan berikutnya adalah sebuah proses pemurnian yang menyakitkan namun membebaskan bagi Tias. Dibantu oleh pengacara handal rekomendasi Pak Iwan, proses hukum berjalan dengan sangat cepat dan efisien. Gugatan penggelapan yang dilayangkan Tias menjadi senjata pamungkas yang membuat posisi Farel dan Ibu Nur sama sekali tidak berdaya. Di hadapan bukti BPKB atas nama Tias dan surat wasiat dari ayahnya, semua argumen mereka rontok seperti daun kering. Farel, di bawah tekanan hukum yang berat dan kemungkinan hukuman penjara, akhirnya menyetujui semua tuntutan Tias dalam proses perceraian. Ia tidak mendapatkan apa-apa selain pakaian yang melekat di badannya. Rumah itu, yang merupakan warisan dari ayah Tias, sepenuhnya kembali menjadi hak Tias. Farel dan Ibu Nur harus angkat kaki dari sana dalam waktu 2 minggu. Hari di mana mereka pindah adalah hari yang mendung, seolah langit pun ikut merasakan kelamnya karma. Tias tidak ada di rumah saat itu. Ia sengaja pergi, tidak ingin menyaksikan pemandangan yang hanya akan membuka luka lama. Menurut cerita asisten rumah tangganya, Ibu Nur tidak berhenti mengomel dan menyumpah serapah, menyalahkan Tias atas semua kemalangan yang menimpa mereka. Ia bahkan mencoba membawa beberapa perabotan kecil, namun dihentikan oleh Farel yang tampak sudah pasrah dan kehilangan semangat hidup. Mereka pergi dengan sebuah mobil sewaan kecil, membawa beberapa kardus berisi sisa-sisa kehidupan mereka yang hancur. Motor Matic merah baru itu, yang menjadi pemicu semua malapetaka ini, terpaksa mereka jual kembali dengan harga sangat murah untuk menutupi sebagian kecil biaya pengacara mereka yang sia-sia. Kehidupan setelah perceraian menjadi ujian berat bagi Farel dan ibunya. Tanpa dukungan finansial dari Tias dan dengan reputasi yang tercoreng, Farel kesulitan mendapatkan pekerjaan baru. Mereka terpaksa menumpang di rumah kerabat yang sering menyindir mereka. Ibu Nur, yang terbiasa hidup nyaman dan dilayani, jatuh sakit-sakitan. Bukan sakit fisik yang parah, melainkan sakit karena stres dan penyesalan yang menggerogoti jiwanya. Ia tidak bisa berhenti membayangkan tumpukan emas, sertifikat, dan uang di dalam kotak kayu itu. Harta karun yang sempat berada dalam jangkauannya kini menjadi hantu yang menghantuinya setiap malam, membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Hubungan ibu dan anak itu pun retak. Mereka terus-menerus bertengkar, saling menyalahkan atas kebodohan dan keserakahan yang telah menghancurkan hidup mereka. Sementara itu, di sisi lain kota, Tias memulai fajar barunya. Setelah rumah itu kosong, ia melakukan pembersihan total. Bukan hanya membersihkan debu, tapi juga membersihkan energi negatif yang tertinggal. Ia mengecat ulang dindingnya dengan warna-warna cerah, membeli beberapa perabotan baru yang sesuai seleranya, dan mengubah ruang kerja yang dulu menjadi benteng pertahanannya menjadi studio yang nyaman dan inspiratif. Dengan aset yang ditinggalkan ayahnya, Tias tidak menjadi sombong atau foya-foya. Ia mengikuti nasihat ayahnya untuk menjadi perempuan yang kuat dan mandiri. Ia menyewa seorang konsultan keuangan profesional, dan mulai menginvestasikan warisannya dengan bijaksana. Ia terjun ke bisnis properti, dimulai dengan merenovasi ruko peninggalan ayahnya dan menyewakannya. Bakat bisnis yang selama ini terpendam di bawah bayang-bayang rumah tangganya kini mekar sepenuhnya. Ia tegas, teliti, dan memiliki intuisi yang tajam. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengembangkan asetnya menjadi lebih besar lagi. Namun, di tengah kesibukannya membangun kerajaan bisnisnya, ia tidak pernah melupakan sumber kekuatannya. Setiap hari Minggu pagi, tanpa pernah absen, ia akan membuka garasi rumahnya yang kini tidak lagi terasa kosong. Sedan biru malam itu telah kembali ke tempatnya semula, berkilau dan terawat dengan penuh cinta. Tias akan mencucinya sendiri, persis seperti yang dulu ia lakukan bersama ayahnya. Ia akan menggosok setiap bagiannya, membersihkan interiornya, dan merasakan kedamaian yang sama seperti dulu. Mobil itu bukan lagi hanya rumah kenangan, tapi juga monumen kemenangannya. Sebuah simbol ketangguhan dan pengingat bahwa ia mampu melewati badai tergelap dalam hidupnya. Suatu sore yang cerah, beberapa bulan setelah semuanya usai, Tias memutuskan untuk melakukan perjalanan singkat sendirian. Ia tidak punya tujuan pasti. Ia hanya ingin mengemudi, merasakan kebebasan. Ia menyalakan mesin sedan biru itu, suaranya yang halus dan berwibawa mengisi garasi. Ia membuka jendela, membiarkan angin sore meniup rambutnya.
Saat mobil itu melaju mulus di jalan raya yang lengang, membelah senja keemasan, Tias merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Beban di hatinya telah terangkat sepenuhnya. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi dendam. Yang ada hanyalah rasa syukur dan kedamaian. Ia memandang jalanan yang terbentang di hadapannya. Jalan itu adalah masa depannya. Cerah, luas, dan sepenuhnya miliknya. Ia tersenyum, bukan senyum kemenangan yang angkuh, tapi senyum tulus yang datang dari hati. Tangannya yang bebas terulur, mengelus lembut dashboard kayu yang mengkilap. "Terima kasih, Ayah," bisiknya pada angin. "Tias akan jaga baik-baik semua warisanmu, terutama pelajaran tentang harga diri." Ia menambahkan volume musik jazz klasik dari radio mobil, lalu menginjak pedal gas sedikit lebih dalam. Mobil itu melesat maju, membawanya pergi dari bayang-bayang masa lalu, menuju cakrawala baru yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Karma telah menemukan jalannya, dan fajar baru telah tiba di jalan kemenangannya.